Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Hari ini saya akan memberikan bagaimana yaitu tutorial mengerjakan tugas regresi linear sederhana menggunakan Python, yaitu bahasa pemrograman. Kayak ini library yang saya gunakan adalah CGP atau Linear Grace yang digunakan untuk menghitung persamaan regresi linear sederhana, nilai slope, intercept, dan koefisien determinasi R-squared dan serta nilai signifikat p-value. Nah, di sini bagaimana tentang kelanjutannya? Mari sama-sama kita saksikan cara pengerjaan dari yang saya buat ya guys ya. Nah, di sini datanya udah saya tulis dulu ya, udah saya ketik biar tidak memakan waktu, dan sini langsung saja kita tulis hasil sama dengan linear grace dalam kurung iklan koma terjual. Terus di bawahnya kita tulis lagi print slope, sesuai yang saya bilang tadi. Ini untuk mengerjakan nilai slope, intercept, dan koefisien determinasi. Nah, hasil slope, lalu kita tulis hasil slope, lalu kita print intercept seperti yang saya bilang, lalu kita tulis hasil bersama dengan yang di atas, tapi bacaannya aja yang kalian bedakan. Lalu yang di bawahnya kita tulis print koefisien R square round R squared guys ya. Oke. Nah, di sini kita sudah jadi beberapa codingan. Di sini udah hampir siap sih sebenarnya. Sebentar. Oke. Sini karena kita ada perintah, jadi kita harus memperbaikinya. Oke. Nah, sampai sini harusnya sudah benar. Nah, lalu kita tulis p-value dan hasil value. Oke. Di sini tugas yang saya berikan mencakup untuk anak kuliah ya. Kalau anak SMA juga boleh, cuman kalian harus belajar lagi. Oke, ini kita tulis print model regresi. Di bawahnya kita tulis Y, hasil intercept. Oke, di bawah sini kita tulis hasil intercept guys ya. Hasil slope, oke, ini contohnya guys. Sebentar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Begitu tulis X sama dengan 30, Y sama dengan hasil intercept, karena kita cari interceptnya sama dengan hasil slope sama dengan slope. Nah, gini guys kurang lebih caranya.
print prediksi produk terjual. Oke. Print run 2, lalu kita running. Oke guys, sepertinya kita sudah berhasil mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Dul. Oke, nice. Nah, ini kita udah berhasil mengerjakan tugasnya guys ya. Akan saya simpulkan bagaimana pengerjaan. Nah, jadi ini pengerjaan kita dari codingan tadi kan sudah siap. Nah, di sini kita mendapat di sini hasil analisis yang berdasarkan dan perhitungan diperoleh yang di bawah itu slope-nya sama dengan 2000,214, intercept-nya 22.344 dan R square-nya berada di 0,99 dan P value-nya berada di 2,96 kali 10 pangkat minus 13. Oke, sehingga diperoleh persamaan regresi yaitu Y 22 394 tambah 2,214 XY sama dengan 22,394 dan plus 2,214 XY sama dengan 2234 plus 2 tambah 214 X. Nah, artinya setiap penambahan satu kali iklan diperkirakan akan meningkatkan jumlah produk yang terjual sekitar 2.214 unit. Nah, jadi hasilnya cukup per satu kali iklan kita dapat menghasilkan lakunya yaitu 2.000 kurang lebih unit. Nah, nilai interceptnya sebesar 22.000 menunjukkan perkiraan jumlah produk yang terjual ketika ada iklan. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan model regresi. Dan nilai R ini untuk menunjukkan bahwa sekitar 59% variasi jumlah produk terjual dapat dijelaskan oleh jumlah ikan, sedangkan sekitar 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk, harga, promosi lain, atau kondisi pasar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nilai square adalah untuk menunjukkan versi jumlah produk yang terjual lah, dapat kita bilang seperti itu. Sedangkan 0,1 ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk dan harga barang. Nilai value yang jauh lebih kecil dari 0, menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah iklan dan jumlah produk terjual signifikan secara statistik. Selanjutnya dilakukan oleh prediksi apabila jumlah iklan yang dipasang sebanyak 30 kali. Berdasarkan model regresi, diperoleh hasil jumlah produk yang terjual sebesar 88.000 unit ya. Kalau misalnya iklan 30 kali. Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Afan Pradana di tugas video tutorial cara mengodingkan Python di video tutorial kedua. Nah, yang tadi kan kita sedang membahas linear berganda, dan kali ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda, karena yang tadi kan kita bahas sederhana. Nah, di sini saya sudah tulis model dan datanya ya. Di sini kita menggunakan 3 variabel seperti ada barista, operasional, dan penjualan. Di sini kita contoh sebagai coffee shop sebagai acuannya. Nah, di sini juga saya menggunakan model pandas agar biar seperti anak coding ya. Oke guys, ini juga contoh-contohnya seperti itu guys. Nah,
bagaimana sih tutorialnya, cara pengerjaannya jika menggunakan Python. Langsung saja kita simak videonya. Oke guys, kali ini kita akan bagaimana pengerjaannya. Langsung saja kita kerjain. Kita tulis model sama dengan SMF OLS. Nah, terus yang di bawahnya, oke, sabar ya. Penjualan garis gelombang sebentar, barista plus operasional. Data sama dengan data kurung F print summary, lalu print model regresi linear berganda seperti soal yang kita kerjakan ya. Kan sebelumnya kan kita mengerjakan sederhana. Nah, kali ini kita mengerjakan berganda. Lalu kita tulis print FV models arms intercept. Oke, sebentar. Nah, kalau menurut kalian kecepatan, kalian bisa pause video saya. Oke, lalu kita tulis model params seperti yang di atas, lalu kita tulis barista yang nama-nama coffee di atas, coffee shop di atas, barista. Tulis lagi params. Oke, sabar, caps lock besar sebagian. Operasional. Oke, kita dulu kali 1 dan X2 nya ya guys ya. Baru sama dengan PD, itu data frame dan juga barista. Kita tulis bawahnya. Di sini videonya lebih panjang daripada yang tadi karena seperti yang kita ketahui, yang itu adalah berganda ya guys ya. Nah, beda sama sederhana seperti tadi yang cepat dikerjakan. Lalu kita tulis poin-poinnya, soalnya yang ingin kita kerjakan 8 dan 12. Predik sama dengan model titik produk. Nah, produk penjualan kopinya ya. Baru guys ya. Kita ganti dengan RE karena baru takut error. Aman ya guys ya. Lalu kita tulis print round
juga produksi titik 11 titik OC dan koma 2 seperti nilai yang di atas kurang lebih. Oke, kita perbaiki dulu buat supaya bagus. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, langsung ada tabelnya ya, sangat rapi ya. Bagaimana tentang saya buat sangat rapi dan bagus. Nah, di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan. Nah, di sini tugas kita sudah siap ya. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan hasil analisis kita. Berdasarkan hasil analisis yang kita peroleh, kita menemukan interceptnya ada di nilai 55.200-an dan koefisien baristanya 22.100-an dan koefisien operasionalnya 8.800-an dan R square-nya 0,996, sehingga diperoleh persamaan regresi seperti yang di bawah itu. Y kalian baca sendiri sama dengan 55, sekian dan segitulah. Artinya setiap penambahan satu orang barista dengan lama operasional tetap diperkirakan akan meningkatkan penjualan sekitar 22.000 kopi gelas. Dengan setiap penambahan 1 jam operasional dengan jumlah barista tetap diperkirakan akan meningkatkan penjumlahan sekitar 8.800-an gelas kopi. Dan nilai R square-nya sebesar 0,996 menunjukkan bahwa sekitar 996 variasi penjual kopi dapat dijelaskan oleh jumlah barista lama operasional, sedangkan sekitar 0,4% dipengaruhi oleh faktor dijelaskan oleh jumlah barista lama operasional, sedangkan sekitar 0,4 seperti lainnya promosi, lokasi, cuaca, atau jumlah pelanggan. Nah, itu nilai prop F fantastik sebesar 3,40 kali 10 pangkat minus 9 yang jauh lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa modal regresi secara keseluruhan signifikan. Dan nilai p-value pada variabel barista dan operasional juga kurang dari 0,05, sehingga kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjualan kopinya. Selanjutnya dilakukan prediksi dengan 8 orang barista dan 12 jam operasional kerja. Seperti yang saya tulis tadi ya, 8 orang dan 12 jam operasional. Nah, yang kita tulis tadi. Nah, hasil prediksi menunjukkan bahwa jumlah penjualan kopi diperkirakan sebesar 338,16 gelas. Wow, jumlah yang sangat fantastis, bombastis. Oke, saya akhiri tutorial dari 2 tutorial saya yang buat. Mohon maaf bila memiliki masih banyak kekurangan. Saya Muhammad Aufan Paradana dengan NIM 250402127 dari kelas 2A3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.